coba ya, Bu. Ibu tayangkan RPP yang sudah Ibu buat. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Ya, itu dibuka dulu. Oh, ya. Filenya dibuka, lalu Ibu klik share screen. Oh, iya. Filenya dibuka. Sudah, Bu. Ya, belum buka itu. Di tempat saya sudah. Sebentar, Bu. Your screen. Zoom-nya mana? Diklik share screen. Ya. Zoom di laptop Ibu mana? Ini, Bu. Di bawah. Oh, ya. Kan ada share screen. Ibu belum pernah share screen menggunakan laptop. Sudah, Bu. Cuma karena ini menggunakan laptop yang lain. Mesti tampilannya Apakah sama. your screen sharing news sudah, Ibu? Ya, Belum terus terlihat. diklik itu Ibu kursornya diarahkan ke RPP yang mau Ibu. Oh ya. Sudah, Bu? Ya. Oke. Nanti RPP-nya diperbaiki, ini editingnya masih kacau ya. Baik, Ibu. Baik, kita awali ujian munakosah. Ujian munakosah sampean. Kita awali ujian komprehensif untuk Ibu Ana Priyanti dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ngajar di SLB sudah berapa lama? Sudah 4 tahun, Bu. Oh, baru 4 tahun. Iya. SLB mana ini, Bu? SLB Negeri 1 Yogyakarta, Bu. Itu alamatnya di mana? Di Jalan Kapten Laut Samadikun nomor 03, Mergangsan. Gangsan ya? Iya. Di utara gereja. Kalau yang dekat terminal itu SLB apa itu? Itu namanya SLB Pembina, Bu. Oh, levelnya udah pembina ya? Iya. Kami yang ini, Bu, di Timur Sayidan. Untuk kelas 5 SD, Ya. materinya tentang hadas besar dan mandi wajib. Terus, Ibu. Bu, kalau untuk SLB itu memang di kurikulumnya ada sendiri ya? Untuk sekolah SLB gitu? Iya, Ibu. Jadi kalau kami itu diaturnya dari Perdirjen nomor 10 garis miring D garis miring KR garis miring 2017. Cuma kalau untuk yang sekolah reguler biasa itu kan diaturnya sama Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kalau Oke. tidak salah dari kurikulum menjelaskannya seperti itu, Bu, Ya, dan saya mengecek seperti itu. ya, sip, sudah betul ya. Kita lihat KD-nya apa saja, Ibu. Baik, Bu. Saya turunkan. Ya. Oke. KD, coba dibaca Ibu. KD di masing-masing KI. KD-nya yang ini 1.4 meyakini perilaku toharoh sebagai ajaran Islam. Itu Lalu KD apa? ini bagian KD sebentar, Ibu. Nggak usah lihat catatan. Guru harus hafal. Iya, Bu. Ini bagian pengetahuan. Kok Ya nggak sih, Bu? pengetahuan gitu ya? Perilaku loh. Oh, ya baik, Bu. Apa Ya, berarti? bagian apa, Ibu? Sikap. Ya, Ibu itu harus hafal mulai dari atas ini, dari KI itu. Coba Ya, Bu. dilihat. Yang paling atas KI apa itu?
Spiritual itu Yang paling atas apa? sikap spiritual, menerima Ya, menjalani sikap kehidupan. spiritual. Berarti ini KD KI 1. KD untuk sikap spiritual. Ya. Di Lalu di bawahnya? bawahnya sosial, ya, Bu, ya, menunjukkan perilaku jujur, itu KD sosial. Mana KD perilaku jujur? ini Bu di Oh, KI, di atasnya. Ya, ya, itu sosial. Karena ini materinya Toharo, maka dikaitkan dengan materi yang diajarkan. Menampilkan perilaku Toharo. ya Bu. Terus Terus ke kemudian bawah. 3.4-nya mengenal hadas besar dan mandi wajib. Itu masuk dalam ke pengetahuan Ibu yang KI 3. Ya, terus? Terus 4.4 menunjukkan contoh hadas besar dan mandi wajib. Ini masuknya ke KI 4, yaitu keterampilan Ibu. Ya, udah bagus. Ibu, Dalam Bu, IPK itu dari mana? IPK itu kita peroleh dari KD yang di breakdown menjadi IPK. Seperti itu, Bu. IPK itu maksudnya apa? Indeks Kok apa tuh? indeks? Oke, indeks capaian prestasi apa sih Bu? Masya Allah kok jadi grogi. Nah, kuwi lho dibaca itu indikator pencapaian kompetensi. Apa sih maksudnya indikator ciri-ciri tanda-tanda bahwa kompetensi itu sudah tercapai kalau untuk mencapai itu butuh ciri-ciri apa? Orang bisa mengenal hadas besar dan mandi wajib itu dimulai dari membaca surat Al-Maidah, Iya, memberi iya. contoh hal-hal penyebab hadas besar, menceritakan tentang cara bersuci dari hadas besar. Iya, Ibu. Menceritakan itu IPK-nya KD 3 atau KD 4 itu, Bu? KD 4, Ibu. Nah, kenapa dimasukkan ke KD 3? Kok menceritakan ya? Iya, maaf. KD 3, Bu. Yang mempraktekkan yang KD 4. Maaf, tertukar saya salah menjelaskannya. Seperti itu, Bu. Mungkin istilahnya tidak menceritakan begitu ya, Ibu. KKO-nya dipilih yang mungkin menjelaskan. Kalau untuk anak-anak SLB ya mereka sudah bisa menjelaskan, itu sudah sesuatu ya buat mereka. Iya, Bu. Wah, itu effort yang sangat ya, seperti itu, Dengan Bu. Jadi, kondisi yang bermacam-macam. jadi ketika kemarin sempat saya gamang, Bu, ini mau nulis menceritakan apa menjelaskan ya, soalnya kalau saya bilangnya menjelaskan juga belum tentu itu sebuah yang jelas gitu. Tapi kalau kalau ya Ya gitu, Bu. kita pakai KKO yang ini menjelaskan. Oh gitu, baik Bu. Ya. Nanti akan saya edit, Bu. Menirukan praktek mandi wajib, mempraktekkan mandi wajib. Oke. Berikutnya tujuan pembelajaran. Bentar, Bu. Tak ke bawah kan. Mohon maaf. Ibu, tujuan pembelajarannya ini dapat dari mana? Kok rumusannya aneh begini? Iya, Bu. Jadi tujuan pembelajaran ini aneh ya, Bu ya. Jadi kemarin memang sengaja saya tebal-tebalkan gitu, Bu, biar untuk mempertegas saja. Kemudian Masalahnya Ibu dapat rumusan tujuan pembelajaran itu dari mana? dari silabus, Ibu. Jadi silabus itu kan yang membuat dari guru seperti itu. Kebetulan karena saya guru muda di sini, jadi kemarin cuma ini saja, nderek saja sama guru-guru yang senior di sini gitu. Nah, dari situ terus ada rumusan seperti ini.
Maksudnya Ya, rumusan itu kalau kenapa kok guru seperti ini? profesional itu ada berbagai macam contoh, ya dipilih mana yang sesuai dengan modul yang saya pelajari. Kalau nggak sesuai ya nggak usah tinggal. Itu. Jadi tujuan pembelajaran itu diturunkan dari IPK. IPK-nya diturunkan semua itu. Ada nggak menjawab pertanyaan tentang macam-macam toharoh? Ada nggak IPK itu? Menyatakan pendapat. Kalau ini membaca, ada. Memberi contoh, ada. Menceritakan, ada. Menirukan, ini ada. Tapi yang di atas itu? Menjawab pertanyaan tentang macam-macam tohara mungkin bukan mungkin ya Bu ya. Jadi menjawab Coba dilihat pertanyaan IPK-nya apa itu di atas. benar. Nah itu meyakini perilaku toharoh sebagai ajaran Islam, menampilkan perilaku toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Udah diganti itu, ini nggak benar ini dari mana? Baik Bu. Sekarang sudah Ibu tandai. Coba Ibu jelaskan unsur ABCD. Baik. Jadi unsur ABCD-nya kan anak tadi menjawab. Jadi kenapa kok di sini dituliskan menjawab pertanyaan tentang macam-macam toharoh? Ini adalah sebutan untuk menyederhanakan tentang bahwa anak itu meyakini akan adanya ya toharoh tadi, Bu. Dilihat dari anak-anak bagaimana sih dia sudah jelasnya. Caranya adalah dengan dia sudah bisa menyebutkan step-stepnya macam-macamnya toharoh itu Iya, tadi. tapi secara konsep, secara prosedural, Ibu harus menurunkan IPK ke bawah, itu tidak merumuskan redaksi sendiri. Bahwa maksudnya seperti itu, ya. Tapi kalimatnya tetap nggak apa sih sesederhana ini ya Bu ya. Jadi tetap Bukan kalimatnya mana sesederhana sih? itu, kalimatnya mengikuti dari IPK. IPK-nya tuntutannya apa sih? Indikatornya mintanya apa? Udah diturunkan aja. Nah, sekarang Ibu jabarkan ABCD itu mana? Sebentar Bu. Udah, nggak usah jauh-jauh. Hei, Ini kursornya kejauhan. Seperti ini Bu. yang di Ibu maksud. tujuan. Iya. Yang Tadi tujuan pembelajaran harus memuat unsur audience, behavior, condition, dan degree. Ibu sudah paham letaknya di mana? kalau untuk behavior yang A dulu. A itu apa? itu yang pengetahuan Tujuan. Ibu jangan kemana-mana. Yo, dah. tujuannya adalah agar anak itu meyakini tentang toharoh sebagai ajaran Islam. Jadi unsur A dalam tujuan pembelajaran itu audiens sama dengan peserta didik atau siswa. Siswa meyakini adanya toharoh sebagai ajaran Islam. Ya, meyakini toharoh sebagai ajaran Islam itu masuk apa itu? Itu masuk ke dalam sikap. Ya, kalau dalam tujuan pembelajaran itu unsur apa? B, C, Unsur D. B. Jangan ditebak-tebak gitu. Ibu sudah belajar modulnya masih bingung. Iya Bu. B Bu. Sekarang C-nya apa? C-nya itu yang tadi Bu. Bentar. Nggak usah lihat catatan. Dilihat itu C-nya di mana. C itu tentang anak-anak mampu menjawab pertanyaan. Kok iso anak-anak mampu? C itu Peserta didik. condition, Ibu, prasyarat untuk tercapainya perubahan perilaku siswa.
tadi kan anak bisa memiliki keyakinan itu setelah apa? Harus ada kondisi apa sih? Setelah mereka mengenal hadas besar dan mandi wajib. Ya, melalui apa? Um, Melalui melalui pembelajaran dengan model pembelajaran dengan problem based learning. Itu namanya condition. baik, Lah, Bu. ibu itu sudah nyusun ini tapi enggak tahu mana A, B, C, D. Itu udah dikasih warna dengan benar, dengan percaya diri. Apa Iya, itu? Bu. Itu namanya degree, tingkatan. Ya, Iya, Bu. semangat dong Ibu, calon guru Semangat, Bu. profesional. Ayo, Insya Allah, terangkan Bu. lagi. Materinya ada konseptual. Nah, materinya terbalik Ibu, faktual dulu, baru konseptual. Oh, baik, Ibu. Faktual dulu, baru konseptual. Itu sudah benar, Al-Maidah dan terjemahannya itu masuk kategori materi faktual. Tapi Ibu nulisnya salah. Oh, isinya salah, Bu. Nulisnya, kalau isinya udah benar. Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya wa in kuntum junuban fattoharu. Itu materi faktual, pengetahuan faktual. Nah, pengetahuan konseptualnya apa? Toharoh adalah kayak gitu tuh Bu. Pengertian Oh, mandi baik, besar Bu. itu apa? Baik, baik. Loh, Ibu di modul kan sudah ada toh Ibundaku sayang. Iya, Bu. Terima kasih masukannya. Nanti akan saya perbaiki, insya Allah. Kalau konseptual itu hal-hal yang sifatnya penjelasan definitif begitu ya. Apa yang dimaksud dengan mandi besar, hadas besar, toharoh, apa saja itu tadi ya. Baik, Bu. Nah, lalu prosedural. Prosedural itu apa? Prosedural itu nanti jalannya, Bu. Jadi Jalannya. jalannya pembelajaran, Bagaimana? ya, Bagaimana langkah-langkah mandi besar? Bagaimana langkah-langkah membersihkan diri dari hadas besar? Itu prosedural, ya. Hal-hal ya. yang berkaitan dengan itulah membersihkan diri, itu prosedural. Lalu metakognitif. Apa itu metakognitif? Metakognitif itu ininya, Bu. Ada di dalamnya ada metode pembelajarannya, ada medianya. Jadi jalannya pembelajaran nanti. Seperti itu bukan, Bu? Metakognitif ini nih loh, pengetahuan metakognitif itu apa sih? Ini beda lagi, pendekatan dan lain-lain itu beda lagi, Ibu. Baik. Tentang apa sih? Apa sih hikmahnya bersuci? Maksudnya bersuci itu biar apa? Seperti itu. Jadi mudahnya, metakognitif itu menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa sih harus mandi wajib? Ya, karena bersuci itu bisa menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Bersuci itu berarti kita menjaga kesehatan. Jadi metakognitif itu ya namanya meta ya. Jadi memang berawal dari apa yang ada di balik itulah. Nah, pertanyaan mengapa. Kalau prosedural menjawab pertanyaan Bagaimana? bagaimana. Baik, Bu. Kalau karena yang dihadapi itu anak-anak SLB, maka yang penting ibu itu harus menyemangati mereka, begitu ya? Baik, Bu. Nggak usah menyampaikan materi yang sulit-sulit. Yang penting mereka itu paham dan mereka merasa diri mereka berarti, berharga, ya, Ya, Bu. dihargai, gitu. Ya, itu, Bu. Menumbuhkan kepercayaan. Nah, itu tugasnya guru PAI. Insya Allah. Kalau kamu sudah mandi, bersih, harum, orang-orang akan senang.
bergaul bersamamu, gitu kan? Iya, Bu. Hari ini juga dijelaskan tentang itu di kajian Putrian. Lanjut. Baik. Nih, ini sesuatu yang berbeda, Ibu. Jadi dalam RPP, ini Ya, Bu. kemudian kalau tadi materi itu mungkin Rumawi 4 ya, sekarang Rumawi 5. Metode pembelajaran yang Ibu pakai, metode tanya jawab, media. Pendekatannya belum ada ini. Oh, disertakan di Romawi 5, Bu. Ya, nanti harus ada pendekatannya apa, metode, strateginya apa. Ayo, terus turun lagi, Ibu. Oke, medianya. Sumber belajar, ada modul, ada video pembelajaran. Ada Ya, internet, Bu. Tapi belum saya cantumkan, lupa. ya Ada ditambahkan ya, internet. Ibu. Biar anak-anak itu bisa mengakses pelajaran dengan senang. Iya, Bu. Mereka kebanyakan tuna apa, Ibu? Kalau di sekolah kami di SLB Negeri 1 Yogyakarta kebanyakan tunagrahita, Ibu. Jadi yang ini cacat intelektual. Ya, maka ya harus sabar ya, Bu. Banyak belajar dari sini, Bu. Makanya kelas 5 SD itu kan terdiri dari 5 anak. Jadi nggak banyak, Bu. Nggak kayak sekolah biasa yang 30 anak. Kami 5 anak. 5 anak ini ada 2 yang belum bisa bicara, Bu. Jadi ketika tapi dia tidak tunarungu. Dia cuma belum mau bicara saja. Tapi dia paham ya. Dia kalau ada instruksi dari guru mengerjakan ini gitu, dia mudeng gitu. Mau, Bu. Tapi ya itu tadi, kalau dia kan karena memang keterbatasan untuk menyampaikan, kalau dia mau bilang, aku nggak mau mengerjakan ini, gitu ya cuma ini, apa gitu dibanting, atau kursi didorong ke sana gitu. Makanya makanya ketika kemarin saya diklat itu yang harus meninggalkan mereka, terus dipegang sama mbak mahasiswanya belum hafal, jadi tantrumnya tidak tersalurkan toh, Bu, karena mahasiswa belum paham anak itu ngomong apa. Kalau saya 4 tahun bersama mereka ya paham gitu, sedikit-sedikit paham. Jadinya tantrum, terus sampai sekarang belum mau masuk sekolah seperti itu. Gitu. Ya Allah. Gitu. Jadi Ya, ya. ya seperti Ya itu. harus ekstra ya, ada perlakuan ekstra. Yang Ya, penting ibu gurunya mengupgrade pengetahuan. insya Allah saya home visit, Bu. Tentang Kalau anak nggak mau sekolah ya saya ke rumah. ya. Berikutnya langsung turun lagi Ibu. Turun Oke, lagi, Bu. di situ ada 4C. Bagaimana Ibu menerapkan 4C untuk anak-anak itu? Ini, Bu, meskipun yang tidak bisa menjawab saya karena belum bisa ngomong, tapi dia bisa mengisyarat ke saya. Ya, itu namanya menjawab menurut saya gitu, Ya, Bu. artinya Udah, Ibu harus bisa membuat mereka apa dengan rileks, dengan santai menyampaikan maksud mereka begitu ya. Menyampaikan iya, keinginan, menyampaikan ungkapan-ungkapan meskipun ya tidak secara verbal, tapi iya, bagaimana ungkapan itu bisa tersampaikan dengan baik iya, sehingga orang lain tahu begitu ya. Bagaimana yang tantrum itu kalau nggak iya, mau itu ya disampaikan dengan baik, jangan banting-banting gitu ya. iya. Luar biasa itu kritisnya orang yang tunagrahita itu ya. Iya, karena uh, meskipun usia mereka 12 tahun, tetap saja kondisi mental mereka 4 tahun. Insya Allah. 4 tahun pun mungkin
masih lebih bagus anak-anak yang normal ya. Iya, jadi pernah satu saat saya mengajak anak saya yang usia 4 tahun ke sekolah, gitu, karena pulang sekolah nggak mau pulang, maunya pulang ke tempat saya gitu. Didorong, Bu, karena cemburu. Iyalah. Iya, ya Ya, dipahamkan. Lama-lama juga paham kok, nggak kayak gitu banget. ya berikutnya untuk penilaian Ibu coba. Penilaian. Ini penilaiannya. Iya, Ini Ibu. instrumennya mana? Aduh, bentar, Ibu. Bu Ana ini Instrumennya dulu kuliah S1-nya di mana? di UIN, Ibu. Iya, Bu. Saya angkatan 2009. Oh, 2009 ya. Saya dari KI, Bu. Oh, dulu KI. Ya, dulu kan masih ada KI. Terus KI itu KI, susah kalau mau jadi ASN ya, atau gimana ya? entahlah, Bu. Tapi qadarullah bisa gitu. Hmm. Terus bisa PPG ini karena Oh, Bu Ana udah PNS, sudah ASN. sudah, Ibu, 2019 kemarin. Oke. Baik, penilaiannya seperti apa coba instrumennya? Kebetulan tidak ada, Ibu. Mohon maaf sekali. Jadi, sebentar, apakah saya melibatkan ini dalam ada, Bu, tapi tidak ada di ini, Bu. Nah, Mohon nih, maaf. sikap spiritual penilaian diri. Oke, sikap sosial observasi. Sikap Jadi, sosial maksudnya menggunakan lembar observasi. Sikap iya, Ibu. spiritual menggunakan lembar penilaian diri. Nanti ngetiknya ini diturunin, penilaian diri di enter, observasi Iya. enter. Jadi itu bukan satu baris, bukan begitu ya? Oh, Diperbaiki, begitu, Ibu. Ibu. Baik, Ibu. Saya Terus teruskan. selain apa yang ada di sini, Ya, Bu. jangan lupa menambahkan IPK. Sikap yang dinilai harus sesuai dengan IPK-nya apa. Di sana permintaannya tadi apa? Disesuaikan ya. Baik, Kemudian yang pengetahuan, coba. Pak, ke bawah kan, Bu. Wah, kalau untuk anak SLB ya kayak gini udah sulit. Iya, Bu. Itu di Word kemarin nggak lompat-lompat gitu, tapi di PDF lompat-lompat gitu, Bu. Mohon maaf. Ya, Tapi itu bisa, Bu. Itu bisa, Bu, kemarin. Jadi, misalnya aja yang pas Bismillah itu, untuk anak nengarani Bismillah itu kan sebenarnya Bismillah familiar. Lah, saya jadikan puzzle terus saya tempel di flanel, papan flanel itu saya drill dari 2 minggu, Bu. 2 minggu itu kan cuma 2 pertemuan, tapi mereka sering main ke kelas saya. Jadi kelas saya itu kan kelas vokasional, jadi kalau ada agama mereka ke kelas saya gitu. Kalau mereka main mereka ke kelas saya. Jadi tiap hari mereka main puzzle Bismillah itu, dan alhamdulillah mereka bisa ngurutin Bismillah yang saya potong jadi 4. Terus untuk surat Al-Maidah ini juga saya potong tapi jadi 3 aja, Bu. Gitu. Itu dan mereka mereka bisa, bisa ya. bisa, Ya, bisa. nanti itu Tapi bisa ditingkatkan, Ibu. Artinya terbukti bahwa dengan di treatment seperti itu mereka mampu menguasai. Nah, maka besok-besok lagi ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan KD-nya seperti apa ya. terus ini, Bu, mohon maaf mau tanya, apakah seperti itu bisa diangkat ke dalam sebuah penelitian yang Ya bisa, tadi, Bu? Oh, ya bisa gitu. banget. Nanti kalau kemarin mengerjakan PTK-nya gimana? Kalau yang PTK itu saya cuma mengangkat tentang video tutorial yang mandi besar ini, Bu. Ya Itu, enggak yang itu apa-apa, yang mau artinya saya ini angkat. bisa memperkaya bahan penelitian ya.
Oh, baik. Terima kasih, Ya. Bu. Baik, saya kira cukup untuk Ibu Ana Priyanti. Selanjutnya, silakan membaca surat pendek. Terserah Tadi saya, Bu. Al-Maidah ayat 6. Yang diajarkan apa ini? Screen-nya di... Oh iya. Bentar, Bu. Yang atas, nih. Yang ini, Bu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Bagaimana? Alumni UIN kok ngajinya kayak gitu? Gimana, Bu? Ngajinya diperbaiki lagi. Cari ayat yang lebih banyak, coba. Yang lebih panjang. Kalau nggak baca surat apa, ini screen-nya ditutup, Ibu. Oh, baik, Bu. Di silang, Bu, atas. Ya, ya. Baik. Ibu baca surat Al-Fatihah, boleh? 2 atau 3 ayat. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, Bu? Lagi, 2 ayat lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke. Tapi tadi baca Qur'annya masih kurang tepat ya. Insya Allah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Iya, Bu. Maaf. Ada yang salah tadi? Iya. Fattahharu tadi saya, Bu. Kok iso? Saya grogi sekali, Bu. Oke, tuliskan lafaz bismillah coba Ibu. Baik. Bu, maaf ini kok di layar screen sharing has stopped. Iya, iya, nggak apa-apa, benar. Ibu jarang share screen karena yang diajar anak-anak SLB ya. Iya, Bu. Tapi kemarin pas online share screen ya, Bu. Oh, pas online mereka juga online ya? Pakai Google Meet. Oh, ya. Ayo ditulis Bu, gimana? Nanti kebalik nggak ya, Bu? Mana? Ini kebalik. Oh, tulisannya bagus. Ya. Baik, cukup ya ujian komprehensif untuk Ibu Ana Priyanti. Sudah selesai, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.